dari siswi SMK Terpadu Putrajaya. Mengapa ada orang sering buat baik, rajin ibadah, tapi rezekinya kurang, sedangkan orang yang sering buat dosa, maksiat, tapi rezekinya lancar? Mantap anak SMK ini, keren. Itu berarti akalnya sehat, karena dia mikir. Ada anak-anak SMA ini tak ada yang pikirnya duit mak beli pulsa, duit mak. Ini anak-anak gini antuk kan kepalanya ke tiang. Bangga kita sama anak SMK nih, paham dia teknik, paham dia kejuruan, ngerti pula dia agama. Ini jawabannya nak, dengar baik-baik. Kalau tak kau dengar baik, kuantukkan juga kepala ke tiang. Assalatu wassalamu alaik. Ustaz tolong pencerahan mengenai shop yang dibatasi oleh tiang. Makanya nanti kalau merenovasi Masjid Al-Bayan, carilah arsitek yang ngaji. Ini sekarang arsitek masjid tidak ngaji, akhirnya dibuatnya lah masjid itu WC tegak, ngadap kiblat. Masjid tak ada teras. Tengok, masjid ada teras. Apa guna teras? Perempuan yang sedang haid. Bukan berarti ibu yang itu sedang haid. WC tak boleh WC tegak, WC jongkok, jangan menghadap ke kiblat. Makanya arsitek itu ngaji. Kalau ngaji insya Allah selesai masalah. Nah oke lah, bangunan sudah selesai, ada tiang. Kalau dalam keadaan sholat isya, sholat maghrib, jangan di antara tiang itu, karena di belakang bisa sok. Tiang itu hanya boleh diisi ketika sholat Jumat, karena darurat. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, jangan. Tiang, karena tiang itu kalau tidak darurat dianggap memutus sok. Makanya masjid kita pakai kubah. Guna kubah itu apa? Kubah itu bangunan melengkung arsitektur dari Bizantium, Roma. Itu tidak ada dalam Islam. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW, tengok replikanya di masjid di Madinah, tidak ada kubah. Kubah itu muncul ketika sahabat sampai ke Roma melihat ada bangunan. Makanya bangunan Kristen, masjid, gereja, katedral di Moskow ada kubahnya, karena kubah bukan punya Islam. Kubah adalah arsitektur dengan atap melengkung, diambil karena baik. Itu menunjukkan Islam boleh mengambil produk luar selama tidak terkait dengan ibadah. Oleh sebab itu maka kita ambil, karena dengan bangunan melengkung di atas sok tidak putus. Baik. Di masjid kami ada 5 shop laki-laki. Shop yang ketiga diputus oleh tiang. Pada sholat maghrib penuh sampai 5 shop, tapi sholat yang lain hanya maksimum 4 shop. Apakah yang tidak sah sholat jamaah? Ini bukan cerita sah, tidak sah, tidak afdal. Sawus suhuf fa inna tasjiwatas suhuf min tamamis sholat. Tamam, tak sempurna, bukan tak sah, tak sempurna. Apakah sah sholat imam yang bacaannya kurang fasih? Kok bisa dia jadi imam? Kok bisa dia jadi imam? Orang dari kabupaten di mana-mana mengirim qori'ah ke Batam. Apa namanya? Batam Center. Hah? Quran Center. Center bukan center mencari durian itu. Center artinya pusat Quran. Qori'ah itu dari mana tuh? Itu dari Quran Center Batam itu. Kok bisa imam di Batam tak lulus fit and proper test? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Tak bisa dia membedakan mana za, mana za, mana ja, mana Allah, mana tha, mana sa, mana sya, mana so. Ini imam apa ini? Oleh sebab itu imam-imam ini harus didaur ulang. Panggil itu orang dari Quran Center, fit and proper test imam lagi.
Setuju? Jangan dibiarkan. Ini masalah ibadah. Bapak hamil. Apa pula bapak hamil? Istri bapak hamil. Pas mau melahirkan, bapak asal-asal aja. Nampak ada tulisan dokter, serahkannya. Dokter, ini ku kasih biniku, tolong. Kata dokter, aku memang dokter, tapi aku dokter haiwan. Dikasihkan bini awak ke dokter hewan. Mana bisa? Sedangkan istri mau melahirkan anak, satu orang, satu nyawa yang mau diselamatkan, tak diserahkan bini ke dokter hewan. Ini jamaah satu masjid mempertaruhkan ibadah sholat yang akan dibawa mati menghadap Allah. Imamnya asal-asalan aja. Siapa yang mau maju, majulah. Imam apa namanya? Imam asal maju. Mana bisa diangkat imam ratib yang paling fasih, yang paling bagus bacaan. Berapa syarat jadi imam? 14. Buka YouTube, www.youtube.com, tulis di search somat syarat imam, enter, tonton sama-sama. Syarat-syarat jadi imam 14. Yang ke-14 sudah nikah. Jadi nanti kalau datang imam tarawih di sini bulan Ramadan, anak muda dari pesantren, apa tuh anak-anak muda kok berani jadi imam? Pak, dia memang belum nikah tapi hafal 30 juz. Bapak udah nikah 3 kali, juz amma pun tak lewat. Dari siswi SMK Terpadu Putrajaya, mengapa ada orang sering buat baik, rajin ibadah tapi rezekinya kurang, sedangkan orang yang sering buat dosa, maksiat tapi rezekinya lancar? Mantap anak SMK ini, keren. Itu berarti akalnya sehat karena dia mikir. Ada anak-anak SMA ini tak ada yang pikirnya duit mak beli pulsa, duit mak. Ini anak-anak gini antuk kan kepalanya ke tiang. Bangga kita sama anak SMK nih, paham dia teknik, paham dia kejuruan, ngerti pula dia agama. Ini jawabannya nak, dengar baik-baik. Kalau tak kau dengar baik, ku antukkan juga kepala ke tiang. sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kuulur rezekinya banyak, kuulur umurnya panjang, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Mereka yang tak sholat, mereka yang tak puasa, mereka yang tak berzakat, mereka yang korupsi, jabatannya tinggi, sebenarnya mereka sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Mereka tidak sadar, diulur Allah, mereka dalam tipu daya Allah. Adapun orang yang rajin sholat, puasa, sebenarnya bukan Allah menyempitkan rezekinya, Allah maha sayang. Allah sayang sama dia. Anak umur 5 tahun dikasih pisau, apa yang terjadi? Habis kaki maknya dipotong. Saya dulu sebelum hijrah enak hidup saya Pak Ustaz, jual narkoba lancar. Tapi setelah hijrah ini ikut pengajian, jangankan dapat duit, balik helm hilang. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Sakit, demam, gundah gulana, risau hati, sampai duri mentusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu. Hatta yamshi alal ardi, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi, laisa alaihi khati'ah, tak ada dosanya walau sedikit pun, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Cuman anak SMK, jelas?
Tak jelas, ulang sekali lagi. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن